Ini masalahnya kalau menteri terlalu banyak nongkrong di toilet, jadi dia nggak bisa lihat lagi fungsi dari kebijakan yang seharusnya dia lakukan itu. Kan orang bertanya, loh, bagaimana mungkin Anda udah jadi menteri kok masih heran juga, ngapain gitu? Ya. Ini mau bikin terobosan nggak bisa, jadi frustrasi akhirnya kan. Nah itu akibatnya ya keluar keterangan semacam itu. Jadi semacam keterangan maksimal. Oh kok saya heran ya punya sumber daya tapi miskin. Memang udah nggak ada keterangan yang bisa dia terangkan, karena itu dia pergi pada keterangan itu tuh. Dia heran aja. Pak Jokowi juga bilang begitu kan, terus mengatakan heran itu bahwa kita negara besar tapi kenapa kita tidak bertumbuh itu. Ya lu sendiri yang nggak bikin kebijakan yang memungkinkan pertumbuhan kok. Jadi sekali lagi ini otak-otak kecil yang dipaksa untuk berpikir hal yang besar yang nggak bisa. Nah kita heran kenapa orang otak kecil disuruh memikir hal yang besar, itu keheranan kita. Oke, saya kira keheranan Anda pasti akan tidak berhenti hanya pada Pak Jokowi, Erick Thohir, tapi juga pada Bu Sri Mulyani. Nah, ini coba saya baca beritanya aja deh, nggak salah ya. Ini disebutkan bahwa utang Indonesia itu sekarang tembus 6.713 triliun. Jadi ada kenaikan yang sangat signifikan dalam 1 tahun terakhir ini saja, Bung Rocky. Tetapi, kata Bu Sri Mulyani, sebagian utang itu nanti kita harus bisa bayar lagi, dan kalau ini kata dia yakin bahwa kita bisa bayar, itu kata Sri Mulyani. Nah, tapi ada if-nya nih, dia bilang menyatakan dia bisa bayar ini kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh, pasti bisa bayar lagi utangnya, kata dia. Nah, saya baca-baca ini semua yang syarat ini nggak akan terpenuhi gitu kan. Itu dalam logika namanya tautologi. Jadi hal yang mau menerangkan yang sudah jelas tuh. Ya memang aja kita bisa bayar kalau kita bertumbuh, kan pengandainya begitu kan, atau ceteris paribusnya tersedia tuh. Lah justru itu yang dipersoalkan orang, ketakutan indeks persepsi korupsi masih tinggi, jadi pertumbuhan itu juga akan dikorup. Kalaupun ada pertumbuhan, disparitas masih tinggi, maka pertumbuhan itu akan jatuh pada 1% aja. Nggak akan ada kemakmuran. Jadi semua yang terangkan Ibu Sri Mulyani itu dengan gampang kita lihat di textbook. Memang begitu peristiwanya, peristiwa ekonominya. Tapi peristiwa ekonomi akan dibatalkan oleh peristiwa politik, yaitu koruptor nggak ditangkap, yaitu keseimbangan disparitas dibiarkan. Dan kita nggak pernah bisa melihat kemampuan berpikir tajam itu kalau kecerdasan melihat secara makroskopis nggak ada. Dan ini sebetulnya Ibu Sri Mulyani hanya ingin melayani kecemasan Pak Jokowi. Karena sebetulnya itu Pak Jokowi dalam sidang kabinet mengatakan kok nggak bertumbuh-bertumbuh ya. Padahal Pak Jokowi udah capek terangin bahwa kita akan naik 100%, bahwa utang kita itu terkendali. Nah karena Jokowi ngomel-ngomel, Sri Mulyani mesti carikan alasan. Oh gampang Pak, nanti kalau pertumbuhannya terjadi, maka ekonomi akan sejahtera. Loh justru itu yang dihasilkan dalam 2 tahun ini adalah pertumbuhan drop terus. Jadi kesempatan kita untuk berpikir logis saja udah nggak ada tuh. Jadi ini menunjukkan sebetulnya keributan di istana itu udah maksimal. Ya. Dan infrastruktur kita juga sama-sama tahu. Kalau kita ngomong jalan tol, kita ngomong itu banyak sekali yang tingkat penggunanya itu. Efektivitas ya. Terus banyak bandara juga yang mangkrak, kan kita tahu. Dan ada potensi besar ibu kota negara yang bakal mangkrak. Jadi kan sebenarnya Bu Sri Mulyani sendiri tahu bahwa apa yang disampaikan itu dibatalkan sendiri dengan realitasnya kan gitu. Ya mungkin Bu Sri Mulyani mesti belajar cara membaca primbon gitu. Dan menduga-duga arah cerita itu. Jadi kalau nggak ada kemampuan itu, ya terbitlah tadi ucapannya Erick, ucapan Sri Mulyani, sama dengan ucapan Pak Jokowi. Jadi ini 3 orang yang minggu ini itu yang betul-betul nggak ngerti persoalan. Yang gatal kepala, yang digaruk kaki kan. Oke. Tapi gini ya, Bung Rocky, kalau ngomongin Bu Sri Mulyani, saya sedang berpikir keras nih tentang Anda, karena dalam beberapa hari ini beredar lagi pidato Anda. Ketika itu pidato, kalau ini kelihatannya momennya perpisahan waktu Sri Mulyani dipecat pada waktu itu dan berkabur ke Bank Dunia. Jadi saya kira Anda harus mempertanggungjawabkan ini, dan Anda juga punya dosa loh di sini. Anda jejak digital Anda nggak bisa dihapus ini. Coba Anda jelaskan dulu nih. Ya dulu saya undang Ibu Sri Mulyani kasih pidato tentang etika publik. Lalu dikasih pidato yang bagus. Saya kasih pengantar pidato itu 10 tahun lalu sebelum dia hengkang ke World Bank.
Di ujung pidato itu saya kutip satu kalau nggak salah peribahasa orang Nepal atau orang Afghanistan yang bunyinya begini, para perompak mampu untuk membakar kebun bunga, tapi tak ada seorang pun yang mampu mencegah tibanya musim semi itu. Jadi saya bayangkan itu Ibu Sri Mulyani itu bakal nggak mungkin ditahan itu, karena itu dia pergi, nanti dia akan kembali untuk jadi musim semi. Ya memang dia kembali jadi musim semi, tapi dia tidak datang ke taman bunga, dia datang ke alang-alang. Nah karena itu nggak ada gunanya lagi kan. Jadi bukan salah saya tuh, bahwa saya berpikir dulu Ibu Sri Mulyani akan pulang dan disambut as a beautiful blossom atau beautiful blessing pada waktu itu kita sebut tuh. Tapi sekali lagi beliau tiba tidak di taman bunga, tapi di alang-alang, di kebun alang-alang. Ya udah dia ya pasti tidak mekar dan tidak wangi. Itu kira-kira tuh. Ya. Itu pertanggungjawaban saya para netizen. Iya karena ini wah ini banyak sekali kiriman pidato Bung Rocky ini. Maksudnya apa ya kalau dikirim ke saya ini harusnya disampaikan ke Bung Rocky. Lu bertanggung jawabin ya omongan lu sekarang karena situasi begini nih ya. Saya mau jadikan dulu Sri Mulyani presiden, karena itu kita persiapkan supaya dari awal dia dibekali dengan public ethics dan dia mampu sebetulnya karena ada pengalaman. Tapi kelihatannya Bu Sri Mulyani hanya mampu jadi teknokrat, dan teknokrat itu kan orang suruhan, bukan orang yang punya inisiatif, apalagi determinasi untuk menghasilkan public ethics. Jadi udah kita anggap aja Bu Sri Mulyani tenggelam di dalam di kebun alang-alang itu, di hutan alang-alang, dia nggak bisa keluar lagi tuh. Jadi saya batalkan cita-cita saya untuk mengajak Ibu Sri Mulyani untuk memimpin bangsa ini secara etis, minimal itu. Ya. Karena dia ada di lingkungan yang unethical. Ya. Nah, kalau gitu kasus yang sama juga terjadi pada Pak Jokowi dan Anda dong. Anda juga kan termasuk. Ya, saya selalu salah itu. Tapi saya berupaya sebetulnya. Dulu juga Pak Jokowi saya ikut mendorong karena dia datang dari wilayah masyarakat sipil, supaya beri contoh bahwa masyarakat sipil itu bisa menghasilkan etika publik yang basisnya demokrasi. Tapi salah lagi, karena setelah kita dorong-dorong, dia malah cari perlindungan di wilayah kebon maling gitu kan, sarang maling tuh, ya udahlah mau diapain, kan dia pro oligarki sebetulnya. Yang walaupun kita tahu dari awal ya Jokowi nggak mungkin lepas dari oligarki, karena bahkan semasa dia jadi wali kota Solo dia udah diasuh oligarki. Tapi kita bikin semacam taruhan itu bahwa bisa juga sebetulnya. Walaupun pada periode bahkan di awal periode pertama saya udah mengatakan ternyata salah nih. Maka saya bujuk teman-teman LSM, udahlah tinggalin aja tuh istana. Masih nyongkol di situ rupanya. Rupanya karena amplopnya tebal. Nah sekarang semuanya ingin keluar karena amplopnya udah nggak ada dan kebijakannya udah buruk tuh. Nah susah dia keluar kan. Untung gue nggak di dalam itu. Oke, tapi 2 kali salah Anda nggak kapok nih mendorong calon presiden lain. Kenapa nggak Anda aja sekali-kali buktikan? Ya itu yang saya pikir. Kita dorong-dorong, bisa gue aja sendirian. Nah itu kita dorong 0% dan calon independen supaya saya bisa dengan cara spektakuler menyatakan ingin berdebat dengan semua calon presiden. Ya. Ingin berdebat dulu. Ya. Bukan saya mencalonkan ya, saya mau berdebat dengan semua calon presiden dulu. Nah kalau mereka kalah, mereka mesti dukung saya jadi presiden. Kira-kira begitu logikanya tuh. Oke, tapi tim saya suksesnya FNN. Ya, walaupun belum jadi, tapi sekarang sebenarnya tanpa Anda sadari Anda sudah didaulat menjadi presiden. Ini presiden akal sehat. Dan kalau saudara presiden itu nggak perlu, nggak ada itu PT 20% di situ nggak ada. Itu udah di atas segala-galanya lah. Ya. Tapi sekali lagi tetap kita inginkan agar supaya Presiden Jokowi di akhir ujung kekuasaannya mungkin ada sedikit elemen of rationality pada dia. Jadi stop dengar atau tutup kuping dari bisikan oligarki. Baliklah pada keinginan untuk meninggalkan legacy pada bangsa ini. Jadi kita dorong Presiden, kita dorong Mahkamah Konstitusi untuk lakukan uji material, revisi judicial review, tapi kita dorong juga Presiden keluarin Perpu supaya kalau udah keluar Perpu ya Mahkamah Konstitusi bilang udah selesai itu, karena si pembuat open legal policy menyatakan dia
sekarang berbalik arah, yaitu pro 0%. Nah, itu gampang sekali itu kan. Ya, dan saya kira ini apa ya, orang itu kan yang dinilai pada akhirnya gitu ya, karena proses ya, itu juga akhirnya bagaimana gitu ya. Karena banyak sekali seperti teman-teman Anda tadi yang sebut, yang aktivis LSM, yang orang yang idealis begitu masuk di pemerintahan ternyata sama saja dengan mereka yang dulu mereka kritik, mereka kecam gitu ya. Oke, jadi kita masih sebetulnya mereka mengikuti kutukan Mahfud MD. Bahwa malaikat masuk tanah pasti jadi iblis. Oke. Nggak, tetapi tetap kita positive thinking, husnuzon, bahwa orang bisa saja suatu saat akan kembali pulih akal sehatnya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Salam buat Pak Jokowi, salam buat Pak Mahfud MD. Semoga mereka berdua yang melopori percepatan pemulihan akal sehat di istana. Ya. Oke. 0%. 0%.